Di sini kita punya soal tentang statistika data kelompok. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan rataan hitung, simpangan rata-rata, dan simpangan kuartil dari data yang dinyatakan dalam histogram berikut. Pertama kali kita harus mengubah histogram ini menjadi data dalam berbentuk tabel supaya lebih mudah dalam menganalisisnya. Perhatikan di sini bahwa titik tengah kita mendapatkan berdasarkan histogram di sini. Jadi dari nilai tengah ini kita pindahkan ke tabel. Dan untuk menentukan nilai dari range setiap kelasnya, perhatikan bahwa caranya mudah. Yaitu perhatikan di sini titik tengahnya adalah 13 dan 18. Maka jika kita rata-rata, maka kita akan mendapatkan tepi dari setiap kelas. Jadi misalnya 13 tambah 18 dibagi 2 dan hasilnya adalah 15 tengah. 15 tengah ini merupakan tepi atas kelas 1 maupun tepi bawah kelas 2. Apa maksud dari tepi atas dan tepi bawah? Tepi atas berarti batas atas kelas ditambahkan 0,5, sedangkan tepi kelas bawah berarti batas bawah kelas dikurangkan 0,5. Maka dari itu dapat dengan mudah kita menentukan di sini range-nya adalah 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan begitu seterusnya. Dan frekuensinya juga dapat kita pindahkan ke tabel sini. Sekarang kita akan menghitung rata-rata dari data pada histogram ini. Jadi rata-rata itu dirumuskan sebagai sigma xi dikalikan fi dibagi dengan sigma fi. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini kita akan menggunakan metode yang disebut coding, yaitu metode yang bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi dapat kita tuliskan bahwa x bar sama dengan xt tambah sigma dari fi dikalikan dengan xi dikurang xt, ini i, lalu dibagi dengan sigma fi. Apa itu xt? Xt merupakan suatu rata-rata tebakan. Jadi kita tebak dulu rata-ratanya kira-kira berapa. Misalkan di sini kita ambil rata-ratanya kita menebak 28. Maka di sini xt-nya adalah 28. Selanjutnya kita tinggal menghitung akumulasi dari frekuensi dikalikan dengan selisih antara titik tengah dikurang dengan tebakan kita tadi dibagi dengan jumlah data. Maka itu akan menghasilkan rata-rata atau x bar-nya. Dan juga di sini kita punya rumus simpangan rata-rata adalah seper n, yaitu seper dari banyaknya data dikalikan sigma fi dikalikan mutlak dari xi dikurang x bar. Jadi kita akan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini kita akan buat kolom xi dikurang xt, yaitu xi di sini adalah 13, kita kurangkan dengan xt-nya 28. Maka kita akan mendapatkan di sini minus 15, di sini minus 10, di sini minus 5, di sini 0, di sini 5, di sini 10. Oleh karena itu kita mendapatkan di sini juga fi dikalikan dengan xi dikurang xt, maka di sini 4 dikalikan dengan minus 15 akan menghasilkan minus 60, lalu 8 dikalikan dengan minus 10 akan menghasilkan minus 80, dan begitu seterusnya. Jika kita melanjutkan, kita akan mendapatkan di sini minus 60, lalu 0, 80, dan juga 50. Jika kita jumlahkan di sini semua, kita akan mendapatkan bahwa jumlahnya adalah minus 70. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa x bar atau rata-rata akan sama dengan xt-nya 28, lalu ditambah dengan sigma fi di sini dikalikan dengan xi dikurang xt di sini adalah minus 70. Jadi minus 70 dibagi dengan jumlah data adalah 63. Artinya rata-rata aslinya itu sebenarnya kurang dari tebakan kita yang tadi. Karena begitu kita mendapatkan bahwa x bar-nya akan sama dengan, jika kita menggunakan kalkulator kita akan mendapatkan sekitar 26,89. Nah, berikutnya kita akan menentukan simpangan rata-rata dengan membuat kolom baru di tabel ini. Jadi kita buat kolom baru yaitu xi dikurang x bar. Jadi xi min x bar di sini dimutlakkan jadi selisih dari xi dikurang x bar. Nah, di sini kita dapat bahwa xi-nya adalah 13 dan x bar-nya adalah 26,89. Jadi selisihnya adalah 13,89, dan jika kita teruskan dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan 8,89, lalu 3,89, lalu 1,11, lalu 6,11, dan juga 11,11. Lalu kita buat kolom yang baru yaitu fi dikalikan dengan mutlak dari xi dikurang x bar. Jadi 13,89 kita kalikan dengan frekuensinya 4, kita akan mendapatkan di sini 55,56, dan 8,89 dengan dikalikan dengan 8, maka kita akan mendapatkan 71,12. Dan dengan cara yang sama kita akan mendapatkan di sini 46,68, lalu di sini 19,98, lalu juga di sini kita dapat 97,76. Dan di sini yang terakhir 55,55. Dan jika kita jumlahkan, kita akan mendapat jumlahnya adalah 346,65. Maka dari itu dapat dengan mudah kita menentukan SR atau simpangan rata-rata, yaitu 1 per n di sini adalah jumlah data yaitu 63,
Dan juga kita kalikan dengan yang tadi, sigma Fi dikalikan dengan mutlak dari Xi dikurang X bar. Yaitu kita sudah hitung bahwa 346,65. Maka kita akan mendapatkan bahwa sama dengan 5,5. Berikutnya kita akan menentukan simpangan kuartil. Nah, mari kita ingat kembali bahwa simpangan kuartil sama dengan setengah dikalikan kuartil atas dikurang kuartil bawah atau Q3 dikurang Q1. Dan mari kita ingat kembali bahwa rumus dari kuartil adalah tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan kuartil keberapa dikalikan N/4 dikurang sigma Fq yang berarti akumulasi frekuensi kelas sebelum kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikalikan dengan P atau panjang kelas atau interval kelas. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa Q1 itu haruslah berada di X, yaitu data ke 63/4, yaitu X 15,75. Dan perhatikan di sini bahwa Q3 haruslah berada di X 63 dikalikan 3/4, yaitu X 47,25. Nah, perhatikan di sini kita akan membuat frekuensi kumulatifnya. Jadi di sini 4 dan juga terus ditambah 8 maka 12 ditambah 12 maka 24 dan seterusnya. Kita akan mendapatkan di sini 42 lalu 58 dan di sini 63. Nah, yang dimaksudkan di sini data ke 15,75 berarti kuartil 1 haruslah berada di antara kelas ke-3 di sini karena kelas ketiga ini datanya berarti data ke-13 hingga ke-24 dan 15,75 masuk ke range yang ini. Dan juga untuk kuartil ketiga haruslah berada di kelas yang ini karena 47,25 berada di antara 43 sampai 58. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari LQ1 maupun LQ3. LQ1 yaitu tepi bawah kelas kuartil 1. Di sini perhatikan bahwa batas bawah kelas kuartil 1 adalah 21. Maka tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangkan dengan 0,5 yaitu 21 dikurangkan 0,5. Maka kita akan dapat bahwa tepi bawahnya adalah 20,5 sehingga LQ1 adalah 20,5. Begitu juga kita akan menentukan LQ3 di sini sama dengan di sini batas bawahnya adalah 31, maka tepi bawahnya adalah 31 dikurangkan 0,5 yaitu 30,5. Nah, di sini kita akan menentukan sigma dari Fq1 yaitu jumlah akumulasi kelas sebelum kuartil 1. Yaitu di sini kelas sebelum kuartil 1 adalah di sini kelas 1 dan kelas 2. Jadi akumulasinya adalah 12. Sehingga sigma Fq1 adalah 12. Dan dengan cara yang sama kita dengan mudah menentukan sigma Fq3. Yaitu sama dengan di sini kelas sebelum kuartil 3 akumulasinya adalah 42. Jadi kita masukkan 42. Dan selanjutnya Fq1 yaitu frekuensi kelas kuartil 1. Di sini kita dapat 12. Dan juga Fq3 dengan mudah kita dapat bahwa di sini 16. Dan juga perhatikan kita akan mencari panjang kelas atau interval kelas. Untuk mencari panjang kelas atau interval kelas, kita harus mengurangkan antara tepi atas kelas dikurangkan dengan tepi bawah kelas, yaitu batas atas kelas ditambah 0,5 dikurang dengan tepi bawah kelas yang dikurangkan 0,5. Jadi di sini sama dengan 15 ditambahkan 0,5 dikurangkan dengan 11 dikurang 0,5. Maka kita akan mendapat bahwa panjang atau interval kelasnya adalah 5. Dan perhatikan bahwa untuk setiap kelas, panjang atau interval kelasnya itu sama. Oleh karena itu, dapat dengan mudah kita sekarang mencari nilai dari Q1 dan Q3, lalu berikutnya kita akan mencari simpangan kuartil. Jadi di sini Q1 akan sama dengan LQ1-nya kita masukkan 20,5 tambah dengan seperempat N di sini kita sudah cari yaitu 15,75 dikurangkan dengan sigma Fq1 yaitu 12, jadi dikurang 12 dibagi dengan Fq1-nya adalah 12, kita tulis, lalu dikalikan dengan interval kelasnya adalah 5. Sehingga kita akan mendapatkan di sini 20,5 ditambah dengan 3,75 dikalikan 5 dibagi 12. Dan jika kita menggunakan kalkulator, maka kita akan mendapatkan di sini Q1-nya sekitar 22,0625. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kuartil 3, yaitu Q3 sama dengan LQ3 di sini adalah 30,5, kita masukkan 30,5 tambah dengan di sini 3/4-nya N adalah 47,25, kita masukkan. Lalu dikurang dengan sigma Fq3 adalah 42 dan dibagi dengan
FQ3 yaitu 16. Jadi 16 dikalikan dengan panjang kelas atau interval kelas yaitu 5. Sehingga kita dapat di sini sama dengan 30,5 tambah dengan 5,25 dibagi 16 dikalikan dengan 5. Ini 16. Maka jika kita menggunakan kalkulator, Q3 ini kita akan mendapatkan sekitar 32,14. Oleh karena itu, dapat dengan mudah kita menghitung QD atau simpanan kuartilnya, yaitu setengah dikalikan Q3-nya adalah 32,14, dikurang dengan Q1-nya adalah 22,0625. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan QD-nya akan sama dengan 5,039. Jadi kita tahu bahwa rataan hitung dari data pada histogram berikut adalah 26,89, simpangan rata-ratanya adalah 5,5, dan juga simpangan kuartilnya adalah 5,039. Sampai jumpa di soal berikutnya.